Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynald Octavianus Simanulang. Orang biasa manggil saya Coki. Ya, saya seorang Muslim sekarang. Saya dulu adalah seorang penganut Katolik yang sekarang sudah kembali beragama, dan sudah dari 2019 saya bersyahadat, dan sekarang saya ada di Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Saya sekarang tergabung bersama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, dan saya sekarang ada di cabangnya yang di Jakarta, seperti itu. Ketika dulu SMP, ya dari TK hingga SMP saya bersekolah di sekolah Katolik, dan keluarga saya qadarullah adalah keluarga yang beragama Katolik. Jadi kami adalah keluarga yang tidak masa bodoh, tidak yang peduli terhadap keagamaan. Bisa dibilang keluarga kami adalah keluarga yang religius, seperti itu. Saya dibesarkan secara Katolik, ya. Saya biasa ke gereja, dari kecil saya sudah diantar sekolah minggu, lalu saya disekolahkan di sekolah Katolik sejak kecil sampai SMP. Dan di SMP itu saya kelas 2 tepatnya, saya menyadari bahwa dogma teologis di dalam agama saya, yaitu agama Katolik, agak sedikit susah diterima oleh akal dan hati nurani saya, yaitu tentang konsep ketuhanan Tritunggal atau Trinitas. Saya kurang bisa memahami bagaimana ketika dikatakan di dalam agama saya, ketika dikatakan Tuhan itu satu, tapi di dalamnya ada 3 pribadi. Ya, meskipun banyaklah penjelasan dari guru saya, banyaklah penjelasan dari pastor atau romo di paroki saya, dan pendeta-pendeta di luar agama Katolik yang menjelaskan tentang Tritunggal, tapi saya tidak juga mengerti, tidak juga memahami, dan tidak bisa masuk ke akal dan hati nurani saya. Nah, dan saya waktu itu gelisah waktu SMP, ya. Waktu itu gelisah waktu SMP, dan sebenarnya kegelisahan saya yang lain adalah ketika saya di gereja, ketika saya beribadah, saya tahu bahwa saya punya Tuhan, dan kami dulu memanggilnya sebagai Bapa. Sebagai Bapa. Bapa itu Allah Bapa, bilangnya seperti itu. Tapi kenapa di gereja lebih sering disebut Yesus. Yesus. Saya bertanya dalam hati ketika waktu SMP itu, lalu Bapaknya kemana? Lalu Bapa saya di sorga, yang merupakan pencipta langit dan bumi, yang maha tinggi, yang maha besar, itu di mana? Dikemanakan? Itu yang membuat saya gelisah. Oke, kalau misalnya Yesus juga Tuhan, ya. Yesus juga Tuhan. Bapa Tuhan dari awal. Saya menganggap bahwa Bapa itu Tuhan besar dan Yesus itu Tuhan kecil dulu. Lalu kalau ada Tuhan besar dan ada Tuhan kecil, kenapa kita masih harus menyebut Yesus, menyembah Yesus, dan bahkan menyebut nama Yesus lebih banyak daripada menyebut nama Bapa atau nama Allah itu sendiri? Itu yang jadi pertanyaan saya waktu SMP. Itu masih sederhana lah pertanyaan itu. Lalu waktu berjalan, dan sampailah saya, ada yang ketinggalan. Dari TK sampai SMP, tentu saya dididik secara Katolik. Orang tua saya Katolik, saudara-saudara Katolik, meskipun ada yang di luar Katolik. Saya di keluarga saya dididik untuk memahami bahwa orang di luar Katolik atau non-Katolik, khususnya Islam, itu orang yang tidak baik atau punya konotasi buruk, gitu. Itu yang masuk dalam pikiran saya secara sadar maupun tidak sadar. Namun ketika saya bersekolah di SMA, waktu itu alhamdulillah qadarullah saya dapat bersekolah di SMA yang favorit lah di daerah saya, dibilangnya favorit lah, tapi SMA-nya itu SMA negeri.
Mau nggak mau di SMA negeri itu saya bergaul dengan banyak muslim di situ. Nah, dengan banyak muslim, sedangkan sebelumnya dari TK sampai SMP saya bergaul dengan lingkungan yang rata-rata Kristen dan Katolik seperti itu. Jadi saya taunya Kristen dan Katolik aja gitu loh. Tapi di SMA saya bergaul lebih luas, ada Kristen, Katolik, dan Muslim. Buddha juga ada, Hindu juga ada. Tapi di situ banyak Muslim. Yang membuat saya pandangan saya berubah adalah ketika saya mengetahui ternyata Muslim itu enggak selalu konotasinya harus buruk, jelek, jahat, rusuh, keras, kasar, enggak. Ternyata Muslim ada yang baik, ada yang buruk. Bisa salah, bisa benar. Sama seperti penganut Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bisa salah, bisa benar. Bisa baik, bisa buruk. Itu yang saya dapat. Jadi dari yang tadinya anggapan saya tentang Islam dan Muslim adalah buruk, jadi netral. Itu yang membuat saya merubah pandangan saya di SMA itu. Tetapi kegelisahan saya di SMP waktu itu yang saya gelisah tentang Trinitas itu, tentang konsep ketuhanan saya tinggalkan kegelisahan saya. Di SMA kehidupan saya biasa aja, saya tetap bergereja, saya tidak memikirkan lagi idealisme tentang teologi itu, tidak memikirkan lagi masalah kegelisahan saya dulu. Saya bersekolah, saya hidup seperti biasa SMA, dan saya akhirnya lulus SMA dan kemudian saya ke perguruan tinggi. Saya berkuliah. Dan alhamdulillah di perkuliahan itu saya bersekolah atau berkuliah di mana jurusan saya atau program studi saya itu program studi psikologi. Yang mana saya tahu program ilmu psikologi itu akar ilmunya atau ya asal ilmunya adalah ilmu filsafat. Mau nggak mau, suka nggak suka, saat saya kuliah itu jadi saya dipaksa untuk terus berpikir seperti itu, terus menggunakan akal saya, terus menggunakan prinsip-prinsip akademis dalam pembelajaran, dan ketika di setiap pembelajaran saya harus menggunakan akal saya harus menggunakan pemikiran saya. Mengapa ini bisa begini, mengapa itu bisa begitu, seperti itu. Jadi pemikiran kritis saya bertumbuh di situ, di masa perkuliahan. Dan itu seakan-akan mengingatkan atau merecall kembali bagaimana saya saat SMP pernah gelisah mengenai suatu hal. Apa itu? Hal teologis di dalam agama saya dulu. Seperti itu. Itu yang seakan-akan memanggil kembali. Seakan-akan di dalam pikiran saya memaksa untuk kembalilah berpikir tentang apa yang dulu kau gelisahkan, seperti itu umpamanya kayak gitu. Maka di saat itu saya mulai berpikir, dan ditambah oleh teman-teman saya yang muslim ya, di waktu perkuliahan itu ada yang kalau misalnya bahasa Islamnya memberikan syubhat kepada saya lah gitu sebagai seorang Katolik, memberikan syubhat kepada saya. Teman-teman saya itu bilang agama lu salah. Saya dengar kayak gitu langsung nolak hati saya. Agama lu salah, sebenarnya agama kita yang benar gitu. Salah, coba belajar lagi deh gitu katanya. Saya tentu nolak dong, apaan sih maksudnya kayak gitu kan. Saya tentu nolak. Dan saya juga punya teman yang deket banget, dan kami itu berteman juga saking deketnya, kita juga sampai berani ngomongin hal-hal sensitif seperti itu. Ngomongin tentang keagamaan, teologi, politik, segala macam. Tapi yang terpenting tuh kita ngomongin tentang keagamaan. Dia kebetulan muslim. Jadi banyak diskusi kita. Dan di akhir pokoknya dia selalu berpesan sama saya, belajarlah dari sumbernya. Dia pesan ke saya, belajarlah dari sumbernya. Saya yang waktu itu dari SMA sampai